إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع ملته إلى يوم الدين وبعد. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita terima, yang kita alami, yang kita jalani semua tetap di dalam Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya, dalam naungannya, dalam lindungannya. Akan tetapi di dalam perjalanan hidup kita tidak mungkin akan terlepas dari petunjuk atau hidayah. Dan hidayah itu bisa kita dapatkan dengan mencari ilmu. Dengan ilmulah kita bisa mendapatkan hidayah petunjuk tersebut yang kemudian kita bisa gunakan untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga jelaslah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak. Semua ini bisa kita dapatkan dengan belajar, dengan mencari ilmu. Dan di antara ilmu yang terpenting yang harus kita miliki adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ilmu yang bisa membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Ilmu yang membawa keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tidak heran kalau para salafus saleh mereka sangat antusias. Generasi mereka sangat semangat sekali untuk senantiasa menambahkan ilmu. Bahkan sekalipun harus menantang badai, mengorbankan segala yang dimilikinya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala semenjak kecilnya sudah diantarkan oleh orang tuanya untuk merantau jauh dari tanah kelahirannya, dari Bukhara, negara bagian Rusia, kemudian mengelana melewati berbagai macam negara, Bukhara, Samarkand, Iran, Palestina, Mesir, kembali lagi ke Madinah dan Mekah. Kita bisa bayangkan jarak yang puluhan ribu kilometer dengan fasilitas kendaraan yang tidak lebih modern daripada kita. Beliau bisa mencapai ilmu yang luar biasa, bahkan diwariskan hingga sampai sekarang ini yang dikenal dengan Sahihul Bukhari. Begitu juga Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan banyak sekali ratusan ribu ulama. Mereka menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk mencari ilmu, mengorbankan waktunya, tenaganya hanya untuk membekali diri dengan ilmu. Dan mereka bersemangat dengan begitu antusias karena menunjukkan kasih sayang mereka kepada kita, generasi berikutnya,
agar semuanya bisa tercerahkan, hidup di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan di dalam arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangatlah banyak kitab-kitab yang mereka karang dan masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini ada sebuah hadis yang sangat menarik untuk kita renungkan. An Katsir ibni Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjidi Dimashq. Dari Qais ibnu Katsir, dari Katsir ibnu Qais, suatu saat beliau sedang duduk di masjid Damaskus. Faja'ahu rajulun, kemudian datanglah seorang. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang berkelana melakukan perjalanan dari Madinah Al-Munawwarah, kemudian singgah di kota Damaskus. Bisa kita bayangkan berapa jarak antara Madinah Al-Munawwarah dengan Damaskus yang sekarang disebut dengan Syria. Yang tujuannya hanya satu. Ji'tuka li haditsin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke sini hanya untuk mendengar satu hadis. Sejauh yang saya ketahui hanya kamu yang meriwayatkan hadis ini. Ma ji'tu li hajatin. Tidak ada keperluan dan kepentingan lain kecuali itu. Subhanallah. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh hanya untuk mendengar satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ji'tu li hajatin. Saya datang bukan untuk keperluan apapun selain hanya ingin mendengar satu hadis darimu wahai Abu Darda. Qala, kemudian beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat itu akan meletakkan sayapnya sebagai bukti penghormatan kepada orang yang mencari ilmu. Meletakkan sayapnya, yang biasanya mengepakkan sayapnya. Jika sayap malaikat dikepakkan, maka seluruh muka bumi ini akan tertutup. Tapi penghormatannya ini luar biasa dari malaikat untuk seorang yang mencari ilmu, talibul ilmi. Kemudian dilanjutkan hadis tersebut, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma'i. Bahwa sesungguhnya orang yang berilmu itu dia mempunyai keistimewaan, akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk bumi, bahkan akan dimintakan ampun oleh seluruh hewan-hewan yang ada di lautan sampai yang paling dalam. Semuanya memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang yang rela mengorbankan waktunya, tenaganya mencari ilmu. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Bahwa sesungguhnya keutamaan orang yang alim, yang berilmu di atas orang yang beribadah. Karena seringkali
kita mendapatkan orang hanya semangat beribadah tapi tanpa didasari dengan ilmu. Adapun orang yang berilmu, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin mencari pengetahuan, cara, petunjuk bagaimana melaksanakan ibadah yang baik dan benar. Maka perumpamaan seorang alim jika diumpamakan dengan ahli ibadah, kafaddil qamari lailatal badri, seperti halnya perumpamaan bulan purnama. Ketika purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit, pasti cahayanya akan lebih terang jika dilihat oleh manusia. Wa innal ulama warasatul anbiya, bahwa sesungguhnya ulama itu adalah pewaris nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan para nabi itu tidaklah mewariskan dinar atau dirham, uang, harta, dolar atau kekayaan apapun. Tidaklah diwariskan oleh para nabi. Faman wa innama warathul ilma, akan tapi yang diwariskan oleh para nabi adalah hanya ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihazzin wafirin, barang siapa yang mengambil warisan tersebut berupa ilmu itu, maka dia akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini juga dilanjutkan dalam riwayat yang lain dengan keterangan tambahan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu ini dengan ditandai dicabutnya nyawa para ulama, intiza'il ulama, sehingga semakin hari semakin sedikit pula ulama, karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya hatta lam yabqa aliman, barangkali mungkin akan terjadi suatu saat sangat sedikit sekali ulama atau bahkan tidak ada lagi ulama. Hatta lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh di tengah-tengah mereka. Fa aftau bi ghairi ilmin wa adallu fa adallu, maka mereka mengambil fatwa, minta fatwa kepada seorang yang sesungguhnya tidak punya kapasitas sama sekali di dalam keilmuannya, sehingga ketika mereka mengeluarkan fatwanya, memberikan nasihatnya tanpa ada dasar ilmu sama sekali, apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, maka tersesatlah dia, dan kata-katanya, ucapannya adalah kata-kata yang menyesatkan. Jadilah manusia banyak yang tersesatkan dengan ucapannya, karena sudah langka lagi para ulama. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang berkata tanpa ada dasar ilmunya sama sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, bahwa hadis ini mengisyaratkan kepada kita semestinya dan selayaknya kita sisakan waktu di dalam hidup kita untuk senantiasa menambahkan ilmu, agar hidayah tersebut tetap kokoh, tetap kuat, terpancar di dalam hati, pikiran, jiwa kita masing-masing, sehingga kita tetap berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa siapa saja yang meniti jalan mencari ilmu, berusaha untuk senantiasa menambahkan ilmu dimanapun berada, dengan cara apapun, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Karena surga itu harus dicapai dengan ilmu. Sebab tidak mungkin seorang mengetahui yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, mana yang tidak boleh berbohong, mana yang harus jujur, kecuali dengan ilmu. Barang siapa yang jujur, maka dia akan tunjukkan jalan menuju surga. Dan begitu seterusnya.
Surga hanyalah dihuni orang-orang yang jujur. Surga hanyalah dihuni oleh orang-orang yang benar. Surga hanyalah dihuni oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semua ini kalau tidak belajar, kalau tanpa ilmu tidak mungkin akan menuju surga. Tidak mungkin akan bisa mengantarkan kita menuju surga. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga bahwa ahli ilmu itu sangat dihormati sekali oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat itu yang biasanya mengepakkan sayapnya terbang di luar angkasa, mengelilingi dan melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat orang yang mencari ilmu, dia tidak lagi mengepakkan sayapnya sebagai penghormatan dan pemuliaan kepada orang yang mencari ilmu, orang yang berilmu. Ini juga isyarat bagi kita semuanya. Hendaklah jika ada orang yang berilmu, berikanlah penghormatan bukan karena orangnya, tapi karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah mewajibkan malaikatnya untuk menghormati orang yang berilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat, bahwa seorang alim, seorang yang berilmu diberikan limpahan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena penduduk bumi, bahkan semua penghuni yang ada di lautan, di samudra, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini kemuliaan yang luar biasa yang didapatkan oleh seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang mencari ilmu? Maka tidakkah kita iri dengan mereka-mereka yang senantiasa bersemangat untuk belajar menambah ilmu? Tidakkah kita iri dengan kedudukan para alim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, bahwa keutamaan seorang alim sangatlah tinggi dibandingkan seorang abid, ahli ibadah. Karena seorang alim pasti melaksanakan sesuatunya atas dasar ilmu. Adapun seorang abid, barangkali dan seringkali dia melaksanakan ibadah itu hanya atas dasar dan semangat perasaannya saja, seringkali tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Bahkan terjadinya bid'ah atau tambahan-tambahan dalam praktik keagamaan juga hanya karena semangat perasaan, dikira-kira kepuasan, bukan atas dasar ilmu. Seandainya atas dasar ilmu, maka belajar dari ulama, belajar dari kitab-kitab, mendengarkan syarah dan penjelasan dari para ulama. Dan yang terakhir, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ulama adalah pewaris Nabi. Dan diwariskan oleh Nabi bukanlah harta kekayaan, tapi yang diwariskan oleh Nabi hanyalah ilmu. Begitu juga dengan ulama, mereka hanya mewariskan ilmu kepada generasi berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa tubu ilayhi yaghfir lakum. Alhamdulillah hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yaliqu bi jalali wajhil karim wa 'azim sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam pun ini ketika datang, landasan dan pondasi utama yang dibangun di awal datangnya risalah Islam ini adalah ilmu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali wahyunya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya surat Al-Alaq yang diawali dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan seterusnya. Awal surat yang disampaikan adalah tentang membaca.
membaca segala hal, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Bahkan wahyu yang turun saat itu yang diterima oleh Rasulullah SAW bukanlah wahyu yang tertulis, tapi semuanya dihafal, direnungi, ditangkapkan di dalam hati dan kalbu Rasulullah SAW. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah jika kita ingin hidup bahagia selamat dunia akhirat, memiliki segala sesuatu yang bisa menjadikan kita mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah menambahkan ilmu kita. Dan ilmu yang terpenting adalah ilmu bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, meyakininya hingga akhir hayat kita. Ma'rifatullah. Dengan begitu, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita dipanggil dalam keadaan penuh keyakinan, karena tidak ada satupun orang yang berilmu kecuali setelahnya dia mendapatkan keyakinan yang kuat. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wa shalli 'ala Muhammadin fil akhirin wa shalli 'ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي زدني علما وارزقني فهما وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.